Dua narasumber kita dari Takari Kokoh Sejahtera. Untuk yang pertama kami ingin mengundang Bapak Putu Arya Wiratma selaku Direktur Takari Kokoh Sejahtera. Baik, kembali saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Putu Arya Wiratma selaku Direktur Takari Kokoh Sejahtera. Boleh kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah? Luar biasa sekali. Selamat siang Pak. Selamat siang. Gimana kabar Pak? Sehat toh. Sehat ya? Selalu, tetap semangat. Tetap semangat ya. Luar biasa, saya senang sekali bertemu dengan Bapak pada siang hari ini ya Pak ya. Semoga lancar-lancar ya Pak ya. Lancar, mudah-mudahan dan sehat selalu yang paling iya penting. Iya dong. Ya, sepakat. Kalau kata anak zaman sekarang Pak, retweet. Ya. Baik, terima kasih Bapak telah bergabung bersama kami. Dan yang kedua juga saya ingin mengundang narasumber yang selanjutnya. Yaitu Bapak Mahendra selaku Asisten Manajer HR Takari Kokoh Sejahtera. Silakan Pak. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah kepada Bapak Mahendra ya. Wah, tepuk tangannya kurang, boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk Bapak Mahendra. Luar biasa, terima kasih. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat? Alhamdulillah. Gimana tadi makan siangnya? Cukup, lumayan. Cukup ya, saya juga cukup alhamdulillah ya. Kita syukuri aja apa yang terjadi pada hari ini ya Pak ya. Semoga berkah untuk kita semua. Amin. Amin. Oke. Ya, pada siang hari ini mohon izin Bapak karena akan ada dua moderator spesial juga yang akan memandu sesi 5 menit mengenal sewa pembiayaan. Saya sih mengharapkannya lebih dari 5 menit juga nggak apa-apa loh Pak. Karena ini topiknya menarik nih ya. Menarik sekali. Apa maksud saya untuk kita sepertinya harus tahu juga ini. Walaupun mungkin bukan nanti untuk bagian profesi utamanya. Tapi ini juga bisa untuk knowledge untuk kita semua ya Pak. Baik. Kalau begitu saya ingin mengundang dua moderator yang luar biasa untuk bergabung ke atas panggung. Yang pertama saya ingin mengundang Mas Fahmi dan yang kedua ada Kak Iren. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mas. Silakan untuk para moderator untuk memimpin dan memandu sesi yang ini kami persilakan. Baik, Oke, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong paling meriah untuk MC kita ya. Oke, Kak Iren, kita mau ngapain nih di sini nih? Karena yang datang sudah tamu spesial nih dari Takari Kokoh Sejahtera. Waduh, hari ini kita sudah kedatangan tamu dari Direktur PT Takari Kokoh Sejahtera dari grup Mitsubishi HC Capital di sini. Dan juga ada asisten manajer Bapak Mahendra sebagai asisten manajer PT Takari Kokoh Sejahtera. Jadi di sini selain kita mau diskusi terkait dengan inklusi, kita juga akan mengenal apa sih PT Takari Kokoh Sejahtera untuk teman-teman peserta dari job fair di sini, Kak Fahmi. Oke, betul ya. Jadi kita sudah mengundang orang yang spesial nih dari kantor kami khusus untuk menyapa para peserta job fair hari ini. So, teman-teman yang mungkin sedang istirahat di pinggir kanan kiri silakan bergabung ke panggung ya karena sudah ada tamu yang sangat spesial dan tentu nanti kita akan siapkan waktu diskusi khusus untuk teman-teman yang ada hadir di sini ya. Tapi Kak Fahmi, kita ada juga satu hadiah. Tadi mungkin sudah diinfokan dari KKMC sebelumnya. Untuk teman-teman peserta yang belum join, kita ada merchandise menarik dari PT Takari Kokoh Sejahtera, grup Mitsubishi HC Capital. Untuk teman-teman di sini yang mengisi kuesioner akan mendapatkan hadiah menarik dari kita. Nanti di akhir sesi bisa ditukarkan di booth kita sendiri. Betul. Sekali. Booth Pasti kita PT Takari ya. Kokoh Sejahtera yang ada di sebelah kanan teman-teman. Oke, Karen, kita nggak usah lama-lama kali ya. Kita bukan lanjut. Main karakternya di sini iya, ya. kita langsung ya Pak Fahmi ya. Kita langsung saja mungkin yang pertama dari Pak Mahendra yang akan menyampaikan tentang PT Takari Kokoh Sejahtera. Silakan Pak Mahendra. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera buat kita semua ya, rekan-rekan semua. Mungkin saya sambil duduk nggak apa-apa ya, kita santai aja ya. Baik, untuk sesi awal saya ingin bertanya nih ke rekan-rekan yang mungkin ada di event ini ya. Pernah tahu nggak sih nama Takari Kokoh Sejahtera?
Mungkin Ada yang tahu belum? Atau pernah di website atau buka di Google? Apa sih Takari? Atau Belum tahu ya? jangan-jangan ada yang pernah bekerja di sini bersama kita Pak sebelumnya Pak. Oke, baik. Mungkin secara singkat saya akan menjelaskan terkait dengan PT Takari Koko Sejahtera ya, rekan-rekan semua. Lebih enak saya manggil rekan-rekan kali ya. Enggak Bapak Ibu ya, kita kan masih berjiwa muda ya tentunya ya. Oke, baik. Takari Koko Sejahtera mungkin dari The History of Takari ya Pak. Kita bahas terkait sejarah dari Takari Koko Sejahtera. Baik, PT Takari Koko Sejahtera itu a group company of Mitsubishi Hitachi Capital ya. Kita perusahaan auto leasing di mana bergerak di pembiayaan ya, pembiayaan dan di rental tentunya. Dan kami bisnis to bisnis. Jadi lebih ke perusahaan ya, bukan ke customer. Nah, Takari Koko Sejahtera ini berdiri itu di tahun 2013. Ya, yaitu semula kita mungkin sambil berdiri kali ya biar kelihatan. Ya, kita itu adalah merger dari PT Takari Sumber Mulia yang memang established di tahun 1974 dan Mitsubishi UFJ di tahun 2007 tentunya ya, melahirkan PT Takari Koko Sejahtera di 2013. Nah, perkembangan perusahaan MUFG berganti nama, merger dengan Hitachi, menjadi Mitsubishi Hitachi Capital pada tahun 2021. Seperti itu. Oke, next. Ya, mungkin di sini cover area kita ya, rekan-rekan semua. Ya bisa dikatakan dari ujung Sumatera sampai Indonesia Timur ya, tentunya ya. Di mana kita ada beberapa branch ya. Kita ada di Surabaya, kemudian di Bali juga representatif ya tentunya. Kita ada service point di Bandung, di Semarang mungkin rekan-rekan yang dari Semarang, Bandung, Medan, di Makassar ada. Tentunya kita membuka peluang untuk bisa menjadi keluarga besar dari Takari Koko Sejahtera. Baik, head office kita ada di Jakarta ya Bapak Ibu semua. Mungkin kalau ada yang di Jakarta Barat, ya kita di seberangnya Hotel Mega Anggrek, ya di Jalan Arjuna Utara, seperti itu. Baik, next. Oke, ini filosofinya kita nih, our philosophy. Memberikan nilai yang optimal melalui service terbaik untuk customer. Dengan apa? Dengan quick process tentunya. Proses yang cepat, kemudian kualitas service yang terbaik, ya. Competitive lease rate dan flexibility in term and condition tentunya. Ini adalah our philosophy di mana menjadi sebuah pedoman, sebuah runway untuk bisnis Takari Koko Sejahtera ke depan. Seperti itu. Kemudian ya, oke, rekan-rekan semua, ini adalah visi dan misi dari Takari Koko Sejahtera ya. Ya, Takari sendiri ingin menjadi perusahaan leasing otomotif terkemuka tentunya di Indonesia dalam hal ukuran armada, kualitas, layanan dan keuntungan. Nah, di sini kita punya visi yang sangat luar biasa, sangat luhur ya. Kita ingin menjadi perusahaan yang terbesar ya, salah satu perusahaan terbesar di leasing otomotif tentunya ya. Kemudian ada misi ya, mungkin next di misi kita itu mungkin Anda bisa lihat memberikan kontribusi pada industri otomotif, karyawan, pemerintah dan masyarakat Indonesia tentunya melalui penyewaan kendaraan, layanan finansial serta memberi manfaat pada pemegang saham, karyawan dan masyarakat. Itu adalah misi kita. Misi untuk Takari Koko Sejahtera ke depan menjadi perusahaan yang salah satu perusahaan terbaik di auto leasing tentunya. Oke. Next, baik. Ini adalah sedikit informasi mengenai organizational structure di Takari Koko Sejahtera Bapak Ibu semua. Nah, di sini kita ada susunan atau board of director ya. Mungkin pada layar di depan ini adalah presiden director kita Ibu Safira dan vice president director kita kebetulan orang Jepang ya. Itu Bapak Takeshi Hazumi.
Nah, di sini ada 4 direktur Pak, ya rekan-rekan semua. Mungkin dari kiri atas yang ada di depan kita ya, Bapak Putu Arya, IG Putu Arya selaku Marketing Director. Kemudian di kanan atas itu ada Bapak Yaswaki Kato, beliau di Business Administration Director. Kemudian di kiri bawah ada Pak Ricardo Juanito Karjono atau Pak Riko Karjono itu di Finance Accounting and Tax Treasury Director. Dan yang sebelah kiri bawah itu ada Bapak Tadashi Sasaki, Japanese juga di Business Development Director. Mungkin ini sekilas terkait dengan Board of Director di Takare Koko Sejahtera. Ya. Kemudian next. Nah, rekan-rekan semua ini adalah organization structure ya, mungkin agak kompleks ya, kecil ya, kelihatannya kecil ya. Karena memang seiring berjalannya waktu perusahaan kami tumbuh menjadi perusahaan yang besar ya. Jadi ada beberapa departemen yang memang berkembang, ada beberapa divisi juga sehingga cukup besar lah ya. Dimulai dari general share kita, holder meeting, president director hingga kita kalau di total itu ada 14 departemen, setingkat departemen ya, 14 sampai 15 departemen. Seperti itu. Mungkin kalau ingin melihat lebih atau mengenal lebih jauh bisa buka websitenya Takari ya di w3takari.co.id, takarikokosestra.co.id. Itu bisa juga di situ dilihat. Oke, kemudian mungkin di benak kita ada pertanyaan, apa sih Takari? Gitu ya. Takari itu adalah sebuah apa? Gitu ya, sebuah apa gitu ya. Sebuah apa gitu ya. Ya, Takari itu adalah sebuah perusahaan di mana karyawan adalah aset, Pak. Ya, aset. Kenapa kita menganggap aset? Karena karyawan ini adalah aset itu sesuatu yang memang bisa kita rawat, bisa kita berdayakan, bisa menghasilkan sesuatu buat kita. Tentunya ada hal-hal yang memang harus dilakukan ya sebagai aset. Ya, Takari is people. Ya, kita tahu Takari adalah sebuah perusahaan di mana concern kita kepada orang. Ya, orang itu sebagai aset. Di sini kita arahnya kepada apa sih ya, bisa dikatakan karir ya ke depan ya. Sebagai aset itu kan berarti kan sangat berharga. Ya, kalau kita punya aset mobil, rumah itu kan benar-benar kita jaga, kita rawat, kita perlakukan khusus tentunya ya. Nah, Takari juga seperti itu. Kita memperlakukan karyawan benar-benar sebuah aset di mana dari mulai karir path-nya, dari mulai benefitnya itu semua diperhatikan oleh perusahaan tentunya. Seperti itu. Oke, mungkin next. Nah, ini adalah sedikit informasi mengenai grading system ya. Ini adalah jiwanya Takari. Why kita sebut jiwanya Takari? Di sini kita sudah punya sebuah grading system di mana karyawan atau aset dari Takari ya, selaku aset itu mempunyai jalur karir atau karir path. Itu dimulai dari non-management dan juga ada grading management. Kita di sini lebih ke, kalau di non-management itu adalah grade 1 sampai grade 2 dengan posisi yang ada di depan ya, dari staff sampai assistant manager. Kemudian di grade 3 atau G3 itu ada branch manager hingga senior manager. Kemudian di level management itu ada J3, J4 ya, general manager hingga deputy general manager hingga general manager. Jadi so far sejauh ini jiwa ini yang memang kita coba maksimalkan ya, dari segi karir path-nya, terkait juga promosi itu selalu ada setiap tahun. Tentunya berdasarkan penilaian kinerja dari setiap karyawan masing-masing. Tentunya ya, seperti itu. Ini adalah jiwanya Takari. Oke. Nah, ini sedikit intermezzo kali ya. Takari Activities ya, kita ada pelaksanaan public training, kemudian in-house training, dan employee gathering. Nah mungkin ada sedikit foto ya Bapak Ibu semua atau rekan-rekan semua. Ya, ini adalah kegiatan-kegiatan yang memang rutin setiap tahun kita adakan di Takari Koko Sejahtera.
Nah di atas itu mungkin gathering ya, kemudian juga yang di kanan gathering, yang di bawah kiri bawah ini kita ada in-house training ya, lebih ke seminar sertifikasi SPPI ya, kalau di pembiayaan kan perusahaan pembiayaan Indonesia, seperti itu. Baik, nah oke, di sini you are leader who create future leaders. Kita ini adalah semua pemimpin. Kita ingin mencetak seorang pemimpin. Kita terbuka kepada seluruh elemen, seluruh level masyarakat untuk menjadi keluarga besar Takari Koko Sejahtera. Tentunya kita sangat membuka peluang, ya, membuka peluang. Booth kita kebetulan ada di depan dekat pintu, ya, Takari Koko Sejahtera. Silahkan mampir untuk melihat vakansi-vakansi yang memang saat ini sedang kita buka. Tentunya jika memang mungkin kalau kita kan pakai barcode gitu ya, ada beberapa yang terbatas gitu ya, hanya di beberapa vakansi. Tapi sebenarnya kita karena terus berjalan ya, nggak apa-apa, daftar aja. Itu ada email, kita juga terima hard copy dan bisa di scan juga. Silakan mampir ke booth kita di depan sana. Seperti itu ya. Oke, mungkin dari sini cukup dari saya. Pengenalan singkat terkait dengan PT Takari Koko Sejahtera. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih Oke, Bapak. tepuk tangan dulu dong Tepuk paling tangan meriah dulu, untuk Pak Mahendra, asisten manajer kita ya. Akhirnya kita tahu ya Kak Iren ya, Betul PT Takari itu sekali. perusahaan bergerak di bidang apa sih? Betul. Gitu ya. Nah, selanjutnya menarik ya, kita akan dengarkan materi dari Direktur Marketing PT Takari Koko Sejahtera. Bapak Arya sudah bergabung bersama kita di sini. Ya, untuk itu kita berikan tepuk tangan dulu dong paling meriah untuk Pak Arya. Ya. Pak Fahmi, sebelum saya mulai, mungkin kita tanyakan dulu nih ke para peserta ya. Boleh, Pak. Kira-kira ada yang hendak ditanyakan nggak mengenai PT Takari Koko Sejahtera? Iya, benar. Nah, Iya. silakan. Ada yang kurang jelas? Silakan angkat tangan Sudah di mulai sini. insight, pertanyaan apa sih? Takari Koko Sejahtera. Untuk partisipan yang berani berpartisipasi nanti akan mendapatkan hadiah menarik dari kita. Tuh. Langsung dari PT Takari Koko Sejahtera. Silakan angkat tangan kalau ada yang mau ditanyakan dari teman-teman di sini. Oke, nggak ada nih. Udah paham semua berarti? Dapat hadiah seru Oke, ya. kalau sudah Mbak paham Iren yang ya. paham angkat tangan. Oh, nggak ada juga ya ternyata Mungkin ya. gini Pak Fahmi, kalau tidak ada pertanyaan mungkin masih pada bingung Masih kali ya. bingung. Karena kan mungkin teman-teman semua belum pernah dengar nih mengenai Takari itu apa gitu Betul, ya. Pak Arya. Betul Pak. Nah, terutama untuk rekan-rekan yang memang masih fresh graduate, mungkin saya hendak menambahkan keterangan dari Pak Mahendra tadi ya mengenai PT Takari Koko Sejahtera dan juga mengenai industri. Nah, mungkin sorry Pak. Boleh, Pak. Mungkin sedikit saya berikan gambaran ya. Pertama dari sisi industri. Kalau teman-teman lihat kan para peserta dari job fair ini kan terdiri dari berbagai macam industri ya. Ada yang bergerak di bidang manufacturing, ada yang bergerak di bidang perdagangan. Perdagangannya itu juga macam-macam ya. Kita lihat ada yang mobil atau ada yang fast moving consumer goods gitu ya, beda-beda. Nah, Takari itu sendiri ada dua nih karakteristik yang saya hendak garis bawahi. Kita ini satu adalah perusahaan yang bergerak di bidang financial institution gitu ya. Jadi kita adalah lembaga keuangan gitu. Nah, lembaga keuangan itu sendiri kan ada berbagai macam ya. Demikian pula ada yang peserta di job fair ini nih. Ada yang lembaga keuangan yang bank gitu ya. Yang paling terkenal itu lembaga keuangan itu adalah bank lah gitu. Karena itu yang industrinya paling besar. Kemudian ada juga asuransi ya. Ada juga pasar modal. Nah, Takari ini sendiri adalah lembaga keuangan yang produknya berupa pembiayaan ya, pembiayaan. Nanti akan coba saya jelaskan lebih lanjut ya, tapi pada dasarnya pembiayaan yang Takari berikan itu terdiri dari dua, yaitu finance lease dan operating lease gitu. Nah, kenapa saya coba garis bawahi industri? Karena kalau menurut pengalaman saya ini ya, ketika teman-teman yang fresh graduate nih,
Misalnya begitu lulus kuliah, pekerjaan pertama itu biasanya sangat penting gitu ya. Karena itu kayak semacam suratan takdir kita ya. Gitu Pak Fahmi ya. Suratan Misalnya, takdir ya Pak? gitu ya. Suratan Suratan takdir. Baik. Misalnya kita udah begitu lulus kerja di industri FMCG gitu ya. Fast moving consumer goods. Nah, itu biasanya dia akan terus di industri tersebut ya. Misalnya udah bekerja 3 tahun, 4 tahun ketika ini udah saatnya nih gue lulus dari perusahaan gue gitu kan. Nah, itu biasanya yang bersangkutan itu akan coba melamar atau akan coba direkrut oleh perusahaan yang ada di industri yang sama. Gitu, seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman sekalian ini baru lulus kuliah gitu ya, yang harus paling diperhatikan atau dipertimbangkan masak-masak ya, gue tuh pengen masuk industri apa gitu ya. Nah, Takari ini menawarkan, ayo apabila ingin masuk ke industri keuangan, silakan, boleh coba join di Takari gitu ya. Betul, Pak Fahmi ya. Sangat open kita Pak. Seperti itu ya. Terbuka. Betul sekali. Gitu. Dan ketika sudah sekali nih nyebur di industri keuangan, itu biasanya akan seterusnya jadi karyawan industri keuangan gitu ya Pak Fahmi ya. Betul. Betul Pak. Lebih memahami ya Pak ya. Ya. Seperti itu. Nah, jadi yang pertama saya garis bawahi itu adalah mengenai industri. Hal yang kedua yang kita coba garis bawahi ya adalah Takari sebagai perusahaan Jepang gitu ya. Kita adalah perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh Mitsubishi HC Capital ya, yang merupakan itu grup dari MUFG. Mungkin teman-teman kalau MUFG itu pernah dengar ya pasti ya. Kalau Takari mungkin jarang dengar, tapi kalau MUFG kan pernah dengar. Nah, kenapa saya bilang perusahaan Jepang itu sama tuh Pak Mahendra ya, itu kayak suratan takdir juga gitu ya. Ketika nih misalnya kita pertama kali masuk kerja di perusahaan Jepang ya, itu biasanya itu kedepannya ya ketika misalnya kita udah kerja Jepang 5 tahun, 10 tahun gitu ya, itu kita akan ketika pindah gitu ya, itu akan perusahaan Jepang juga Pak gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang ada hal spesifik ya yang bisa kita peroleh ketika kita bekerja di perusahaan yang asalnya tadi saya sebutkan gitu. Nah, perusahaan Jepang itu kan terkenal sebagai punya culture spesifik ya. Di mana misalnya karyawan yang kerja di perusahaan Jepang itu terkenal dengan kedisiplinannya misalnya ya. Jadi kita misalnya kita datang ke kantor atau kita ada janji dengan customer gitu ya. Kalau marketing kan kita kerjanya emang harus ketemu customer ya. Itu kita nggak ada alasan tuh misalnya Pak mohon maaf kita meetingnya terlambat karena macet gitu ya. Itu nggak bisa Pak ya. Bukan Jepang banget ya Pak ya istilahnya bukan Jepang ya. Banget, bukan Jepang banget. Karena ya namanya juga Jakarta ya. Jakarta itu kan defaultnya macet kan udah pasti lah gitu. Betul. Jadi ya Gak ada alasan ya Pak ya macet. No excuse Pak, no excuse. No excuse, Betul. no excuse. Tapi menarik tuh Pak, saya pernah punya kenalan Jepang Pak. Ketika janjian di Indonesia saat itu dia sudah datang ternyata 15 menit Pak sebelum acara Pak. Ketika dia lihat jam dan masih sepi, dia hanya berkata satu Pak, oh ya saya di Indonesia saat ini. Jadi memang culture Jepang itu membuat kita disiplin seperti itu ya Pak. Dan itu akan terbawa terus ya Pak ke depannya Pak ya. Betul Pak Fahmi. Nah mungkin itu juga ya Pak Fahmi ya, Pak Mahendra ya, ya Bu Irin betul, yang harus Pak kita, ya kan sekarang kita berhadapan mungkin teman-teman di depan kita ini adalah udah bukan millennials lagi ya, mungkin sebagian millennials ya, tapi sebagian kan Gen Z ya. Gen Z. Gitu kan ya. Nah saya nggak tahu nih apakah Gen Z itu memang masih bisa istilahnya punya keinginan untuk bisa disiplin atau sesuai taat azas gitu ya. Nah, cuman saya coba yakinkan teman-teman semua ini di sini pasti ada manfaatnya ya. Sifat seperti itu pasti akan ada manfaatnya. Paling enggak itu untuk pembentukan karakter kita gitu. Betul sekali seperti Pak. itu ya Pak ya. Dan terasa Pak, selama saya juga mungkin teman-teman di sini ya, atau mungkin yang bagi para rekan-rekan yang hadir di sini pernah berpengalaman di perusahaan Jepang, itu terbawa Pak. Tidak hanya bekerja tapi dalam kehidupan sehari-harinya seperti itu. Nah Pak Arya menarik nih Pak. Sebelum kita membahas pembiayaan tadi terima kasih nih Pak ya sudah menyemangati teman-teman yang job seeking saat ini.
ya memilih arahnya kemana. Dan sebelum kita bahas tentang pembiayaan, Pak, Bapak hadir sebagai direktur. Mungkin di sini banyak yang merasa bahwa oh direktur tuh kayaknya jabatannya tinggi deh, sulit untuk dicapai. Saya belum tahu nih pola pikir direktur seperti apa. Nah, boleh nggak sih Pak spill sedikit kira-kira kriteria kandidat yang Bapak sebagai direktur inginkan tuh seperti apa sih Pak? Agar teman-teman di sini yang job seeking juga punya gambaran gitu ya. Oh, berarti saya tuh harus seperti apa nih? Gitu. Sebelum kita membahas pembiayaan Pak tentunya Pak. Wah, ini pertanyaannya berat juga nih Pak Fahmi. Spill sedikit aja Pak, nggak usah semuanya Pak. Oke, jadi gini, seperti yang tadi Pak Mahendra sudah sampaikan kan ya, why join Takari gitu ya Pak ya. Memang gini Pak, di Takari itu kita meskipun dari sisi Mitsubishi HC Capitalnya itu baru join di 2014 ya Pak ya. Betul. Tapi kan seperti Pak Mahendra jelaskan kita itu sudah berdiri dari tahun 1974 ya Pak ya. Iya, Betul. 1974. Betul sekali. Nah jadi memang kita ini perusahaan yang terkenal dengan kekeluargaan ya Pak ya. Seperti tadi sudah dijelaskan kita ada juga gathering gitu ya. Itu kita coba untuk kalau di filosofi Jepang ya Pak ya, itu kita bagaikan pohon bambu ya Pak ya. Pohon bambu. Jadi ada bos saya dulu di Jepang itu dia naruh pohon bambu Pak di sebelah meja kerjanya. Di kantor Pak ya? Di kantor Pak, di kantor. Karena pohon bambu itu kan nggak ada sampah, nggak ada apa ya Pak ya, dia nggak ada daunnya betul. kan. Nah cuman dia hanya ingin menjelaskan dan meyakinkan dirinya kalau dia itu akan tumbuh bersama perusahaan sesuai dengan tumbuhnya pohon bambu itu Pak, gitu. Jadi pohon bambunya itu akan tinggi, karir dia juga akan naik seiring dengan perkembangan perusahaan Pak. Betul. Ya, kurang lebih seperti itu sih Pak filosofinya. Baik, gitu. baik. Ya. Terima kasih nih Pak Re ya. Luar Berarti biasa kalau ya. berarti kalau join di perusahaan Japanese Jepang. company ya, khususnya Takari nih ya. Betul. Berarti karirnya sudah pasti akan wah naik ya Pak ya. Kurang lebih seperti itu Iya. ya Pak, bagaikan pohon. Bagai Meskipun pohon bambu ya, meskipun Pak kan ya. pohon kadang ada juga ya Pak ya yang kena hama Betul, gitu ya Pak ya. betul. Atau Terima kurang kasih. air, tidak disiram. Nah, Betul sekali Pak. Oke Pak Arya, sekarang kita kembali ke temanya nih Pak ya. Apa sih sewa pembiayaan Pak? Mungkin kalau pembiayaan atau sewa doang orang tahu ya Pak Iya, ya. iya. Tapi kali ini kalimatnya jadi satu. Iya. Sewa pembiayaan gitu ya Pak. Wah saya mesti cari contekan dulu nih Pak ya. Tunggu sebentar Pak. Nah sewa pembiayaan ya. Ini saya coba bacakan ya by text ya. Pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang untuk dipakai debitur dalam waktu tertentu dengan mengalihkan manfaat dan resiko dari barang yang dibiayai. Gitu Pak. Jadi intinya seperti itu Pak kalau pembiayaan, sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan. Nah mungkin yang harus saya jelaskan Pak ya karena pembiayaan itu leasing ya Pak ya. Leasing. Secara garis besarnya ada dua. Mungkin teman-teman di sini juga belum tahu ya. Ada yang namanya sewa pembiayaan dan ada juga yang namanya pembiayaan konsumen ya. Jadi ada leasing dan ada consumer finance. Nah, jadi perbedaan yang mendasar itu Pak ya adalah kalau leasing itu perusahaan pembiayaan itu sebenarnya minjemin barang Pak. Minjemin barang. Minjemin barang. Jadi barang yang dipinjemin ya Pak ya, itu bisa dalam bentuk mobil atau alat berat gitu ya Pak ya. Itu masih tetap kepemilikannya ada di perusahaan pembiayaan Pak. Gitu ya. Sedangkan kalau consumer finance atau pembiayaan konsumer, itu perusahaan pembiayaan itu minjemin uang Pak. Minjemin uang. Minjemin uang Oh, gitu. oke. Jadi itu perbedaan mendasar sebenarnya. Kalau antara kayak finance saya Pak, mau leasing mobil misalnya gitu kan secara pribadi nih gitu ya. Itu jatuhnya apa tuh Pak? Kalau pribadi ya Pak ya, karena kan Pak Fahmi di sini sebagai konsumer ya Pak ya, bukan tadi sebagai B2B. B2B. Tadi Pak Fahmi juga bilang, Pak Mahendra bilang kan kalau Takari bisnis to bisnis ya Pak B2B, ya. Betul, corporate. sekali, Pak. Betul. Nah karena consumer itu namanya consumer finance. Consumer finance Consumer ya, Pak, finance. Jadi bukan finance lease. Bukan Jadi finance. bukan sewa pembiayaan yang termasuk di dalam produknya Takari Oke. saat ini ya Pak ya. I see. Hingga saat ini. Meskipun Betul. Takari sebenarnya pun oleh OJK itu sudah boleh juga memberikan boleh ya, jasa sewa pembiayaan konsumer. Oke, Pak Arya, sebelum kita lanjut ke tadi menyambung dengan pertanyaan Pak Fahmi, kita kan mungkin sebagai customer di sini kita pasti setiap orang punya cicilan atau pembiayaan ya Pak, consumer finance. Sebenarnya selain kita juga punya kewajiban, pasti kita punya hak ya Pak.
hak di sini. Nah, sebenarnya hak-hak kita sebagai konsumen di sini yang mempunyai pembiayaan itu seperti apa aja sih, Pak? Dari kita? Haknya ya, jadi Betul, Pak, sebagai konsumen. ini saya ada contekannya lagi ya, Oh, nggak apa-apa iya ya. sih. Di sini juga ada Baik. sebenarnya. Ada beberapa hak nih, ini mungkin teman-teman semua di sini harus tahu nih ya ketika pergi ke perusahaan pembiayaan dan punya kontrak gitu ya. Yang pertama itu adalah memperoleh fasilitas pembiayaan sesuai perjanjian gitu ya. Jadi harus dilihat nih perjanjiannya seperti apa gitu Bu. Jadi harus sesuai Betul, ya. betul, Jadi betul. jangan sampai misalnya perjanjiannya itu isinya dia 3 tahun gitu ya, 36 bulan. Tapi ternyata perusahaan pembiayaan hanya saya cuma mau ngasih 24 bulan atau 2 tahun gitu kan. Oke. Nah itu berarti tidak sesuai kan. Betul, betul, Nah, betul, Pak. Seperti itu. Dan Betul. juga teman-teman semua juga harus perhatikan. Karena kadang perjanjian itu kan hurufnya kecil-kecil ya Bu ya. Iya, harus di zoom dulu nih Pak Banyak kalau ada ya lagi ya, Pak, perjanjian ya. nih. Jadi ya, Betul. ya ada baiknya kita benar-benar coba cek lah satu-satu gitu. Jadi jangan sampai apa yang tertera itu berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh perusahaan. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua ya, boleh lanjut dulu. Ya, Ada lanjut, banyak, ada silakan empat. Pak, Ya. silakan. Nah, jadi konsumen kita juga ya Bu ya, mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur gitu Bu. Jadi kata kuncinya ada 3 Bu. Oke. Benar, jelas, Jelas dan jujur jujur. mengenai produk pembiayaan gitu ya. Oke. Jadi harus transparan Bu, atau di sini ada Harus transparansi jelas ya Pak ya. Betul sekali. Nah, kemudian yang 3 nih Bu ya, Ketiga. tidak Betul. diskriminatif gitu Bu ya, tidak adil. betul, betul. Ya kan? Jadi nggak boleh misalnya dia saya nih mentang-mentang saya rumahnya di Tangerang Selatan gitu ya. Kenapa dibedain sama orang yang rumahnya di Jakarta gitu kan? Itu nggak iya, boleh iya, seperti betul, itu. betul, betul. Jadi harus ada mendapatkan perlakuan yang adil, Adil, gitu. oke. Ya. Nah, terus ini yang paling penting juga nih Bu ya, yang terakhir Oke. ya. Yang satu sebelum terakhir, perlindungan kerahasiaan informasi data konsumen. Nah ini juga kan sekarang juga lagi ngetren juga ya. Betul, lagi betul marak sekali. Pak. Kesebar Betul, data betul. informasi pribadi ya Pak dari para konsumen sendiri. Iya. Tiba-tiba kita ditelepon gitu ya Iya. oleh Yes, siapa gitu betul kan. sekali. Gitu. Dan yang terakhir itu, nah ini juga yang paling penting adalah hak akses pengaduan dan perlindungan konsumen gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung telepon ke OJK langsung bahkan Bu gitu. Karena Langsung ke OJK sangat ya Pak? Ada. Oke, baik. Dan PT Takari Koko Sejahtera sebagai grup Mitsubishi HC Capital berkomitmen ya Pak ya untuk memberikan hak-hak ini kepada konsumen pastinya ya tentunya. Betul Pak Fahmi, karena kita juga ada di bawah pengawasan dari otoritas Jasa jasa keuangan. kesehatan. Oke. Menarik nih. Kemudian lanjut ya. Nah, kalau ada hak berarti ada kewajiban ya Kewajiban. Pak ya. Ya, jangan cuman haknya doang diterima, kewajibannya nggak dilakukan Nggak ada. gitu ya. Boleh nih Pak, kita sharing Pak, apa sih kewajiban konsumen Pak? Nah betul Pak, hak dan kewajiban ya itu adalah 2 mata uang yang sangat berhubungan ya Pak ya. Yang pertama itu adalah beritikat baik. Nah ini itikat baik ini juga sangat penting ya. Jadi ya ini sebenarnya clue aja ya Pak ya, clue. Kadang kan kita ya dalam keseharian kita ada aja kesulitan gitu ya. Misalnya kita ada kesulitan, kita ada bermasalah di pekerjaan kita sehingga kita tidak bisa membayar cicilan gitu Pak ya. Yang paling penting itu adalah itikat baik gitu ya. Jadi ketika misalnya kita dihubungi oleh perusahaan pembiayaan, itu kita usahakan harus jawab gitu Jawab Pak. ya, Pak, ya. Jadi Harus jangan jawab ya, istilahnya ngilang gitu loh Pak. Oke. Gitu. Itu poin yang paling penting. Ya ketika kita masih memiliki itikat baik, harusnya kita masih bisa membicarakan lah. Ada solusi Baik, tentunya ya Pak. solusi, Ya, Ada solusi. solusi kewajiban. Jangan di ghosting ya Pak ya. Kurang lebih Di-reject, seperti Pak, itu Pak. di-reject, Betul Pak. di-reject kita. Betul betul. Nah kemudian yang kedua ya saya lanjut ya Pak Fahmi Boleh, ya. Pak. Melakukan prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian gitu. Jadi ketika misalnya kita udah nyicil nih ada motor gitu ya. Nah kita harus prestasinya dalam hal ini adalah membayar cicilan gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu tidak melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian gitu ya. Misalnya nih di dalam perjanjian itu dilarang kita tidak boleh menyewakan kendaraan tersebut gitu misalnya ya Pak ya, itu nggak boleh. Tapi ya kita mesti lihat lagi di dalam perjanjian apakah ada atau tidak larangannya. Karena perjanjiannya itu kan beda-beda tergantung produk dari perusahaan pembiayaannya sendiri, seperti apa gitu. Ya. Kemudian yang terakhir itu ini yang paling penting juga ya.
tentunya kita harus membayar ya Pak ya. Bayar on Kewajiban time ya Pak ya. Kewajiban. Jadi nggak ada yang namanya kredit tanpa cicilan, itu nggak ada. Gitu. Pasti ada cicilan. Tanpa cicilan. Saya juga mau Pak kalau ada Pak. Ikut Pak, ikut. Oke, nah selanjutnya nih Pak, kita sudah membahas hak dari konsumen dan juga kewajiban kita sebagai konsumen dalam pembiayaan. Nah sekarang pastikan semua teman-teman di sini tuh taunya, oh ada barang bagus kita mau nyicil. Nah tapi mereka tidak tahu nih manfaat dan resiko sendiri terkait dengan pembiayaan. Mungkin dari Pak Arya bisa sharing terkait manfaat dan resiko pembiayaan. Menarik tuh ya. Iya betul Pak. Buat Manfaatnya kita nih. dulu ya, ini Iya, tapi ini, tentunya ini sangat spesifik sih ya berkaitan dengan produknya. Jadi mungkin agak sedikit detail ya. Betul, Jadi Pak. manfaat yang pertama itu kepemilikan atas objek yang dibiayai itu berada di perusahaan gitu ya. Jadi tetap pemilikannya seperti yang saya bilang tadi ya Pak ya, kan kita minjemin barang Pak, bukan barang. minjemin uang ya. Berarti kan barangnya itu masih punya kita gitu, kita hanya minjemin aja gitu. Nah itu manfaatnya itu ada dari sisi perpajakan gitu, tidak dikenakan pajak gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah debitur tuh memiliki hak opsi ya untuk membeli. Jadi kalau kayak finance lease ya Pak ya, itu pada akhir masa periode barang tersebut itu bisa dibeli boleh gitu dibeli ya Pak ya. Jadi selama masih periode tuh dia masih minjem, tapi terakhir masih bisa beli. Bisa gitu. beli hak Bisa opsi ya Pak, dibeli, punya berarti pilih ya. hak opsi ya. Seperti itu Oke. ya. Menarik tuh ya. Menarik Pak, kita bisa beli nih di akhir. Ya. Gitu. Nah, kemudian ya, tapi bukan hanya manfaat ya, tentunya selain manfaat juga ada resiko kan ya. Betul. Nah, resikonya itu adalah resiko atas barang yang dibiayai itu berada di pihak debitur gitu kan. Nah, jadi tapi resiko tersebut dapat dimitigasi dengan pakai asuransi gitu kan. Asuransi pakai asuransi ya Pak, didaftarkan gitu. ya. Betul. Oke. Jadi resikonya kita pindahkan ke perusahaan asuransi. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Menarik, menarik sekali. Menarik sekali nih Pak. Nah Pak Arya, saya kan punya cicilan nih Pak. Ya, saya punya cicilan dan mungkin teman-teman sini ada yang punya cicilan nggak? Boleh angkat tangan? Ada yang punya cicilan siapa? Saya Pak, saya. Oh ada, satu ya. Satu. Ada Kak Dea siapa? Boleh kasih hadiah tadi yang angkat tangan? Kak Boleh Dea? dari Takari, tim Tep Takari. ada? Namanya siapa? Namanya siapa Kak? Oke. Kak Dea, Iya. Namanya siapa Kak, boleh? Ya halo Kak, nama Iya. aku Michelle. Michelle. Oke Kak, Michelle ya. Oke. Mungkin Oke. bisa sharing. punya cicilan ya Cicilan. berarti ya? Iya. Tahu nggak sih biaya yang dibayar setiap hari itu biayanya apa aja, terdiri dari apa aja, atau cuma sekedar auto debit aja biasanya? Biasanya sih kurang tahu ya kalau misalkan Kurang tahu ya. perhitungan per harinya. Tapi yang saya tahu itu biasanya dari setiap cicilan itu ada persennya dan Oke. itu langsung dimasukkan ke dalam tagihan gitu. Oh, hanya persen dibalik tagihan, betul ya? Berarti taunya total Pak Fahmi. Tahu hanya Totalnya hasil akhirnya ya. aja Tagihannya ya. aja ya. Iya. Oke. Oke. Kak Dea boleh Kak Belum dikasih hadiah Kak? Kak Dea. Biar semangat bayar cicilannya Kak ya. Iya, terima Peace kasih. ya, damai ya. Oke, nah menarik tuh Pak Arya. Kadang saya juga nggak ngerti nih Pak. Kadang kan setiap bulan mungkin kita bayar 5 juta gitu ya cicilannya. 5 juta tuh apa aja sih? Apakah hanya biaya produknya, ditambah bunga yang jadi keuntungan perusahaan atau apa lagi Pak sebetulnya Pak? Oke, nah mungkin saya menambahkan apa yang Mbak Michelle tadi udah bilang ya Pak Oh, Fahmi iya, ya. boleh, boleh. Mbak Michelle bilang kan beliau sudah punya cicilan gitu ya. Iya betul. Nah cicilan itu kan ketika pertama kali bayar ya Mbak Michelle ya. Nah ini terdiri dari ini nih, ada bocorannya di belakang Ada nih Pak. bocorannya ya. Biaya-biayanya Pak ya. Jadi pertama-tama Mbak Michelle tuh pasti bayar yang namanya uang muka Mbak atau security deposit ya. Kalau di leasing, finance lease namanya simpanan jaminan gitu. Sedangkan kalau di consumer finance itu namanya down payment atau uang muka gitu. Jadi kalau Mbak Michelle masih ingat dulu waktu ngambil ya, pertama kan pasti ada bayar cicilan pertama gitu ya. Nah cicilan pertama itu terdiri dari simpanan jaminan gitu. Kemudian yang kedua itu adalah biaya asuransi. Ya kan Mbak ya, ada Mbak Michelle pasti ada asuransinya ya. Nah itu juga sebenarnya tuh sebagai fungsi mitigasi resiko. Jadi kalau ada apa-apa kan nanti bisa ditanggung oleh perusahaan asuransi gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah biaya administrasi dan biaya provisi. Nah itu kurang lebih istilahnya istilah aja sih bedanya ya. Tapi jumlahnya nggak terlalu besar biasanya. Seperti itu Pak. Oke. Begitu ya. Nah,
Untuk menyambung yang selanjutnya nih Pak, mungkin teman-teman di sini mendengar, oh kita ada finance list, kita ada operating list. Nah mungkin dari Pak Arya bisa sharing bagaimana sih cara untuk bertransaksi terkait finance list ataupun operating list untuk mungkin ada peserta di sini atau teman-teman Jofair yang mau melakukan transaksi finance list atau operating list seperti itu. Nah mungkin ya sekali lagi nih mumpung ada kesempatan ini ya mungkin kita coba jelaskan ya apa perbedaan antara finance list dan operating list gitu ya. Mungkin ini sedikit lebih detail tapi nggak apa-apa supaya teman-teman semua juga bisa tahu. Memang listing itu secara garis besar dibagi dua, finance list dan operating list. Finance list itu bahasa Indonesianya adalah sewa guna usaha dengan hak opsi gitu ya. Sedangkan operating list adalah sewa guna usaha tanpa hak opsi gitu ya. Jadi perbedaannya itu di dengan hak dan opsi, tanpa. Bukan sama-sama ada Mbak, hak opsinya sama-sama ada. Tapi tanpa dan dengan ya Pak? Dengan dan tanpa gitu. Jadi kalau yang finance list itu kan yang namanya leasing tadi seperti sudah saya jelaskan sama-sama kita minjemin barang ya. Betul. Jadi barangnya itu sebenarnya tetap milik si perusahaan leasing, kita pinjemin. Tapi untuk yang finance lease itu di akhir masa periode nasabah atau debitur itu bisa membeli kendaraan atau tersebut. Lease item tersebut gitu. Ya. Baik. Jadi bisa dibeli sehingga aset atau objek leasing itu bisa menjadi milik si nasabah gitu. Sedangkan kalau operating lease yang tanpa hak opsi, dia terakhir itu akan dikembalikan gitu. Jadi akan dikembalikan kepada penyedia sewa seperti itu. Jadi perbedaannya ada dua itu. Gitu. Dengan dan tanpa ya Pak ya? Ya, dengan dan tanpa. Betul. Keywordnya ada di situ Pak, dengan dan tanpa gitu. Nah ini kebetulan udah ditampilin nih ya, apa namanya contekannya nih ya. Cara transaksi. Apa nih Pak tahapannya gitu ya Pak mungkin ya Pak ya? Atau bagaimana Pak? Ini agak sedikit detail tapi mungkin teman-teman yang memang sudah pernah memiliki fasilitas leasing tuh sudah pernah menjalani ini ya. Nah pertama-tama ya tentunya kita harus mengisi form dulu nih permohonan fasilitas pembiayaan. Itu biasanya dalam bentuk quotation ya. Jadi kalau untuk yang B2B ya seperti Takari ya Pak Mahendra ya, kita akan memberikan surat penawaran harga gitu ya. Kita memberikan surat penawaran harga kepada calon konsumen. Setelah calon konsumen itu setuju, dia akan mengisi formulir ini. Dia setuju gitu ya, setuju untuk ngambil fasilitas tersebut. Nah kemudian nggak langsung tiba-tiba tanda tangan langsung dikasih fasilitas, nggak kayak gitu Bu. Nggak. Harus ada verifikasi dokumen ya atau analisa kredit gitu kan ya. Nah ini yang nomor 2 nih hubungannya. Yang data-data kita ya Pak. Betul. Jadi ada namanya KYC ya, Know Your Customer. Know Your Customer. Apa itu Pak? KYC Pak. Jadi itu dokumen-dokumen yang dibutuhkan Pak oleh sebuah perusahaan pembiayaan untuk lebih mengetahui profil dari si calon nasabah. Gitu ya. Karena kenapa saya bilang calon nasabah? Karena ini sifatnya masih belum jadi nasabah ya. Si perusahaan masih calon. Perusahaan pembiayaan tersebut harus melakukan verifikasi atau analisa terhadap profil dari si calon nasabah ya. Nah, setelah nomor 2 itu dokumennya diserahkan, itu perusahaan leasing akan melakukan verifikasi Mbak. Verifikasi di kita itu, ya Pak? Ya biasanya ada bagian kredit analisis gitu. Nah itu apa kredit analisis itu salah satu posisi yang dicari oleh Takari saat ini ya Pak. Silakan. Baru saya mau ngomong Pak. Sambil jualan gitu ya. Iya betul, jadi kita saat ini juga sedang butuh kredit analis nih teman-teman semua yang hadir di sini. Bagi yang pernah punya pengalaman kredit analis atau tertarik untuk kecemplung ya Pak ya. Menjadi kredit analis, silakan datangi booth kita, silakan apply ini ya. Mohon maaf Pak ya iklan ya Pak ya. Silakan Pak. Ada itu ya. Jadi itu Pak Fahmi mungkin ya, Pak Mahendra, Bu Irin bedanya. Yang pertama itu ya, ini mungkin sekalian teman-teman yang fresh graduate ya. Yang pertama ini lebih ke marketing activities ya. Jadi nanti sales atau marketing nih yang harus kita kirim. Pokoknya yang namanya marketing itu kan selalu ditarget ya. Kita harus bisa membuat aplikasi atau proposal sebanyak mungkin kepada customer ya. Sehingga customer itu menyetujui.
Nah setelah customer setuju, dia harus dianalisa dulu kan. Nah analisanya itu dilakukan oleh kredit analis tadi gitu. Itu dua profesi yang berbeda Pak. Gitu. Betul. Kalau main bola itu yang satu striker, yang satu itu defender gitu Pak. Gitu. Yang satu gas, yang satu rem ya Pak ya. Nah, gitu. Nah saya lanjut ya Bu ya. Iya, silakan, Nah, Pak. setelah kita komplit ini semua, Oke. nah si nasabah itu harus bisa memahami isi perjanjian gitu ya. Penting Jadi- itu Pak ya, Oke. sangat Penting, penting Pak. itu ya. Berarti harus Betul. membaca detail ya Pak setiap Iya. perjanjian ya. Betul ya, jadi harus dibaca dan Oke. apabila masih ada yang bingung ya, itu harus berkonsultasi dengan perwakilan Perwakilan. perusahaan pembiayaan gitu ya. Jadi perusahaan pembiayaan itu juga harus bisa Pak Fahmi berkomunikasi ya. Jadi jangan mau nanya nasabahnya nanti nggak dijawab gitu. Pokoknya lo tanda tangan aja, kalau nggak mau ya udah nggak usah gitu. Itu nggak boleh kayak gitu. Gitu, nggak bisa kayak Oke, gitu. betul, Agak betul, maksa ya. Ya. Jadi dibaca dulu kan. Betul. Nah, setelah dibaca baru harus ditanda tangan ya. Ditanda tangan. Nah, setelah perjanjian ditanda tangan, ada suatu proses yang namanya pencairan gitu ya. Di sini pencairan atau menerima pembiayaan gitu ya. Ketika suatu perusahaan pembiayaan itu sudah melakukan pencairan, maka pembiayaan tersebut bisa dibilang sudah berjalan gitu. Gitu, Pak. Jadi udah pencairan jalan gitu dan hak dan kewajibannya udah mulai berlaku gitu. Seperti itu, Pak. Sudah terikat ya Pak ya? Sudah ada terikat, ikatan. sudah terikat. Nah, ini yang paling penting lagi nih Pak ya. Setelah menerima pembiayaan itu kan haknya kan. Betul. Sedangkan kewajibannya adalah Adalah membayar membayar. biaya Betul yang sekali. sudah ada. Dan tentunya melakukan pembayaran tepat waktu sesuai dengan perjanjian Perjanjian. gitu. Nah, ini juga Oke. sangat penting, apalagi kan belakangan kalau kita lihat di TV ada kasus yang sedang viral tuh Pak ya. Yang mana tuh Pak? Apa tuh Kayak Pak? gitu Pak. Oh, yang itu. Itu kurang lebih Iya, ada iya, kaitannya dengan kasus-kasus seperti ini. Betul, Tapi betul. mudah-mudahan itu nggak boleh. Betul, ya Pak. OJK sudah bilang itu tidak pada tempatnya lah dibenarkan. intinya seperti Betul, itu. Pak. Betul, betul. Padahal sebetulnya kalau perusahaan pembiayaan itu mengikuti OJK harusnya lancar-lancar aja ya Pak ya. Dua-duanya ya. Tidak hanya perusahaannya tapi juga yang mendapatkan jasa dari pembiayaan itu sendiri pastinya atau konsumen. Oke, terima kasih Pak Arya. Terima kasih, Pak Arya. Ada yang mau ditanyakan gak nih mungkin dari rekan-rekan yang hadir di sini khususnya tentang apa sih pembiayaan tadi itu yang sudah disampaikan? Atau mungkin ada yang ingin bertanya tentang Takari nih? Silakan gak usah malu ya. Ada hadiah. Oke, Oh, ada, silakan, ada. silakan. Silakan. Boleh ada mic-nya? Iya. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa? Siap. Dona. Ibu Dona. Oke, silakan Ibu. Mau Ada yang mau ditanyakan? Iya. Mau menanyakan saja kalau untuk di Takari ini ada batasan usia untuk melakukan sewa kredit misalkan motor gitu 50 atau 60 tahun baru bisa melakukan kredit di Takari. Terima kasih. Baik, terima kasih Makasih Ibu untuk pertanyaannya. pertanyaannya. Oke, maaf. Oh ya, terima kasih Ibu Dona. Silakan Pak. Mungkin saya bantu Mungkin Pak jawab. Arya ya. boleh Iya, jawab silakan. ya Pak ya. Bapak. Ibu, mohon maaf Bu ya, seperti yang sudah tadi kami sampaikan, produk dari Takari itu hanya B2B Bu, gitu. Jadi business to business, gitu. Jadi kan mohon maaf pertanyaan Ibu adalah apabila ingin menjadi nasabah, apakah ada batasan usia gitu ya Bu ya? Seperti itu ya. Nah jadi dikarenakan kita tidak bisa melakukan transaksi dengan perorangan, maka itu kita nggak bisa Bu. bukan usia perorangannya yang kita nilai gitu. Tapi usia perusahaan Bu. Kalau perusahaan itu semakin dia tua sebenarnya semakin bagus. Semakin gitu, Bu. bagus Iya, ya benar. Pak. Seperti itu. Oke. Jadi mohon maaf ya Bu ya, jadi produknya memang agak berbeda dengan perusahaan pembiayaan konsumen. Seperti itu Bu. Oke. Berarti kebalikannya ya Pak ya. Iya. Kalau konsumen, kalau perusahaan semakin tua malah semakin bagus gitu ya, semakin bisa terima. Teorinya seperti Teori itu. seperti Oke, itu. baik, terima kasih Pak Arya untuk jawabannya. Ada Silakan. lagi tadi Bapak Ada sebelah, lagi Bapak? boleh? Oh ya, silakan. Oke, dengan Bapak siapa? Saya dengan Dodi. Dengan Bapak Iya. Doni. Oh, Ibu Donan dan Bapak Doni. Oke. Silakan Pas Pak. sekali ya. Silakan Pak pertanyaannya. Pak, saya mau nanya sedikit tentang leasing. Leasing itu apa bedanya dengan sewa biasa gitu? Sewa biasa ya? Iya. Sewa biasa. Oke. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih, Dan Pak. definisi dari leasing itu apa gitu? Udah itu aja sih Pak. Oke baik, Oke, terima terima kasih kasih Pak Doni pertanyaannya. tadi ya. Ya terima kasih Pak Terima Doni. kasih, Pak. Silakan Pak Arya mungkin. Jawab boleh ya? Bedanya sama ya. Ya. Iya. Jadi gini Pak,
leasing itu sebenarnya adalah sewa ya Pak ya. Gitu. Jadi ini mungkin mohon maaf agak sedikit detail ya Pak ya. Di Indonesia itu ada namanya Pedoman Standar Akuntansi Keuangan ya Pak ya, atau PSAK. PSAK itu adalah aturan akuntansi yang mengatur hal-hal yang kaitannya dengan pencatatan gitu ya Pak ya. Nah, berdasarkan PSAK sebenarnya yang leasing itu juga dikategorikan sebagai sewa. Gitu Pak. Seperti itu. Itu jadi dari sisi terminologi secara formal ya Pak ya. Tapi memang kalau di masyarakat yang namanya sewa itu kan kalau kayak mobil itu rental ya Pak ya. Iya, Seperti itu ya Pak ya, rental mobil. Nah, rental mobil itu sebenarnya sama dengan salah satu produk leasing Pak. Gitu. Leasing itu terdiri dari dua Pak, ada finance lease dan ada operating lease gitu atau sewa operasi. Nah, rental itu adalah sewa operasi gitu dari sisi terminologi keseharian gitu. Jadi ya bedanya seperti itu. Nah, mungkin yang mungkin lebih populer ya Pak ya yang bisa lebih menjawab pertanyaan Bapak. Kalau sewa itu Bapak sekedar make barang gitu Bu ya. Setelah selesai barang akan dikembalikan kepada pemberi sewa. Seperti itu Pak. Sedangkan kalau leasing dari sisi awam itu leasing itu biasanya mengacu kepada finance lease Pak. Nah, finance lease itu ada unsur hak opsi untuk membeli gitu. Jadi Bapak pakai mobil tapi nanti terakhir bukan dikembalikan kepada penerima sewa. Mobilnya itu Bapak akan beli gitu. Pada opsi tertentu, nilai tertentu gitu. Jadi nilai tertentunya itu bisa dibayarkan di depan atau di belakang gitu. Jadi kurang lebih seperti itu Pak bedanya gitu. Kurang lebih ya Pak ya dari sisi terminologi kesehariannya. Oke. Gitu. Nah, mungkin sedikit menambahkan ya Pak Fahmi. Boleh silakan. Mungkin leasing itu sendiri berdasarkan aturan OJK itu hanya mengacu kepada barang modal Pak. Barang modal. Gitu ya Pak ya. Barang modal itu adalah barang yang dipakai dalam kegiatan usaha. Gitu. Itu mungkin perbedaan dengan pembiayaan konsumen gitu ya atau consumer finance. Jadi kalau misalnya nih Bapak saya pengen dong nyicil mobil gitu ya Pak ya untuk saya pakai sehari-hari dan bukan untuk kebutuhan bekerja Bapak. Nah, itu memang secara terminologi itu cocoknya ke pembiayaan konsumen gitu. Bukan untuk barang modal kan ya Pak ya. Kecuali kalau kendaraan tersebut Bapak pakai dalam rangka aktivitas berusaha. Seperti itu Pak bedanya, kurang lebih ya. Ya. Terima kasih Pak Arya. Pak Arya, Jelas banget ya Pak ya. Penjelasannya sangat menarik. Lengkap ya. Iya betul sekali. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Silahkan dari peserta job fair ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke mungkin terakhir nih Pak, boleh nanya Pak Arya ya. Saya penasaran nih Pak kalau pembiayaan soalnya. Kan bank itu juga lembaga pembiayaan ya Pak ya. Kita Takari juga salah satu lembaga pembiayaan, betul ya Pak ya. Nah, ketika orang ingin menggunakan jasa pembiayaan, bedanya dengan bank tuh apa sih Pak sebetulnya Pak? Kenapa harus dipisah seperti itu? Karena produknya ada yang sama kan Pak ya kadang sebetulnya. Nah, boleh nggak sih Pak? Saya penasaran tuh Pak. Ya ini pertanyaan yang sangat penting juga Pak Fahmi ya. Ada perbedaan dan ada persamaan Pak ya. Sebelum beda saya coba jelaskan dulu yang samanya dulu ya Pak ya gitu kan. Persamaannya adalah baik bank maupun perusahaan pembiayaan itu sama-sama produk jasa keuangan ya Pak ya. Dan sama-sama diawasi oleh OJK gitu ya. Jadi kita sama-sama produk dan perusahaan yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan gitu. Tapi ada satu perbedaan yang sangat mendasar Pak. Perbedaannya itu adalah bank itu memperoleh dana dari menghimpun dana masyarakat Pak. Gitu, ya kan? Iya betul, bank menghimpun dana dari masyarakat, betul sekali. Jadi aktivitas bank itu adalah simpan pinjam. Iya, gitu, betul, ya. betul Jadi sekali. dia
nyimpan dulu nih dana masyarakat, disimpan dulu sama dia ya. Setelah dia simpan, maka bank akan melakukan aktivitas peminjaman. Betul, simpan pinjam. Ya sama dengan koperasi simpan pinjam lah, kurang lebih seperti itu sama ya. Pak mekanismenya ya, Mekanismenya antara bank sama. sama koperasi. Sama dan beda. Sama dan beda. Kalau koperasi itu tidak diawasi oleh OJK. Nah, ini agak panjang nih ceritanya nanti ya. Nah, sedangkan kalau kita leasing ya Pak ya, leasing itu kita tidak menghimpun dana masyarakat. Gitu ya. Jadi bisa ini nih mungkin tadi salah satu, nomor duanya ini ya, ini yang perbedaan paling mendasar. Bank itu karena dia menghimpun dana masyarakat, maka pengawasan yang dilakukan oleh OJK itu akan jauh lebih ketat Pak Fahmi. Jauh lebih ketat ya. Karena kalau sampai ada apa-apa dengan bank nih, maka kan akan muncul kehebohan di masyarakat ya Pak Fahmi ya. Karena masyarakat udah naruh uang, tiba-tiba uangnya hilang. Ya betul. Kan? Bisa jadi akan ada krisis kepercayaan di masyarakat. Meskipun sekarang udah ada LPS ya, lembaga penjamin simpanan. Gitu. Nah, sedangkan kalau leasing kita kan dananya nggak dari masyarakat Pak, ya kan? Dananya itu sebagian besar diperoleh dari pemegang saham gitu Pak, dari dana pemegang saham atau dari perbankan juga sih, perbankan minjemin dana ke perusahaan leasing. Nah, karena itu pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap lembaga pembiayaan ya meskipun sama-sama ketat sih ya Pak ya, tapi terhadap perbankan itu secara nature, secara alami itu pasti akan lebih ketat. Gitu. Nah, makanya leasing itu tagline-nya ya, ke leasing aja gitu karena mungkin bisa lebih cepat, ya bisa lebih simple, bisa lebih analisanya tidak seketat yang dilakukan oleh perbankan. Ya, kurang lebih seperti itu. Makasih. Ya. Bisa jadi modal juga nih ya buat teman-teman yang ingin mencari industri apakah perbankan atau perusahaan pembiayaan ya Pak ya. Terima kasih Pak Arya. Ya Pak Arya kita sudah dapat kode nih Pak ya dari event organizer. Waktu kita 5 menit. Terima kasih banyak Pak Arya dan Pak Mahendra. Terima kasih banyak Pak. Untuk teman-teman yang tadi sudah mengisi kuesioner, silakan bawa kuesioner tersebut ke booth kami di PT Takari Koko Sejahtera. Ada di sisi kanan Anda semua. Kita sudah siapkan hadiah spesial ya untuk Anda semua di situ. Silakan isi kuesionernya dan kembalikan ke tim kami yang ada di booth PT Takari Koko Sejahtera. Bagi teman-teman lain yang ada di job fair ini yang mungkin mendengar suara kami, yang ingin hadiah spesial dari kami, jangan sungkan untuk datangi booth kami ya. Booth PT Takari Koko Sejahtera ada di dekat pintu ya bersama tim kami di sana. Dan silakan minta saja tidak apa-apa ya. Bilang ya, saya ingin mengisi kuesioner dong supaya dapat hadiah. Nah, nggak apa-apa, itu jujur bagus ya Pak ya. Ya, jujur walaupun terdengar pahit lebih baik daripada bohong walaupun terdengar manis. Ya, betul, seperti itu ya. Jadi silakan. Karena bisa jadi hadiah terbaiknya bukan dari kita ya, tapi hadiah terbaiknya selesai dari sini dapat pekerjaan yang terbaik buat Anda semua. Ya. Terima kasih semuanya, terima kasih yang hadir di sini ya. Tepuk tangan dulu boleh untuk Pak Arya dan Pak Mahendra. Ya, selamat lanjutkan aktivitasnya. Ya, kami juga berharap kita bisa bertemu kembali di kantor kami. Ya, bukan sebagai pelamar tapi sebagai karyawan ya Pak ya. Amin. Terima kasih Garuda Organizer. Selamat siang semuanya. Selamat siang semua. Baik, terima kasih Mas Fahmi dan Kak Iren. Tapi saya mohon izin ini untuk Bapak Putu sama Bapak Mahendra. Saya boleh nggak minta satu kata atau 2 kalimat untuk para job seeker atau rekan-rekan calon ini nih. Calon-calon ya mungkin karyawan dari Takari Koko Sejahtera, apa mungkin yang ingin disampaikan kepada seluruh job seeker yang hadir pada hari ini? Mungkin yang pertama kepada Bapak Putu Arya Wiratma dulu mungkin. Kepada teman-teman yang sedang mencari kerja, pesan saya tetap semangat ya. Tetap semangat. Tetap semangat itu yang paling penting Pak. Ya. Jadi mungkin saya kasih bocoran aja ya Pak ya. Mungkin kalau kita lihat di permukaan itu, kok kayaknya susah cari kerja gitu ya Pak ya. Betul sekali Pak. Atau peluang untuk diterima di pekerjaan itu tidak terlalu besar gitu ya Pak ya. Nah tapi ini saya sedikit kasih bocoran aja nih Pak ya. Ini ada Pak Fahmi dan Pak Mahendra yang bagian HRD kita ya Pak ya. Bukan hanya cari kerja yang susah Pak. Tapi cari karyawan juga tidak mudah Pak. Itu yang kita rasakan. True story. Jujur sekali. True story Pak. Real ya. Real. True story. Jadi ya
tetap semangat, ya pasti akan ada jalannya gitu Pak. Betul. Ya, gitu. Baik, luar biasa sekali Bapak Putu, dan untuk Bapak Mahendra mungkin nih. Mungkin saya ada sedikit tambahan dari perkataannya Pak Arya ya Pak. Saya pernah dapat kata-kata mutiara sih, itu yang berlaku buat saya. Jika kita yakin, itu 50% kita pasti dapat. Dan itu benar-benar mindset di otak saya. Kita harus yakin gitu ya. 50% itu pasti kita dapat. 50% lagi kita doa, usaha, dan tawakal. Oke, itu aja. Positive mindset ya Pak. Iya, betul. Ingat 50% kita dapat. Amin. Oke. Artinya berarti yakin 50%, ditambah semangat 50%, jadi 100%, dan juga ada doa, usaha, melengkapi dua tadi itu ya Pak ya. Betul sekali. Luar biasa sekali, kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Arya dan juga Bapak Mahendra. Terima kasih. Terima kasih Bapak, sehat-sehat terus. Ya. Sukses terus untuk Takari Kokos Sejahtera. Amin, terima kasih. Baik. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Ya.